para pecandu belanja online itu adalah orang yang paling jenius dalam membuat argumentasi untuk membeli sesuatu yang tidak layak dibeli. Dosen gede, materinya mantap, belajar pun makin cepat tangkap. Kampus fleksibel, waktunya pas, kuliah seru ya di Kulkas. Diskusi seru, ilmunya asik, belajar cepat, masa depan jamik. Kulkas, seru kajiannya, seri sajiannya. Oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Aang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, Seri sajiannya. Kulkas Ngadem yuk. Oke Sobat Ngadem, selamat menunaikan ibadah puasa. Masya Allah. Tidak terasa Pak Jaang. Tidak terasa. Ramadan Puasa tiba. keberapa ini Pak Haji untuk Kulkas? Kedua kali. Lebih ya, udah Lebih, Pak Haji udah keempat kali. Tahun keempat puasa. Tahun keempat puasa. Dan Sobat Ngadem, tema yang akan kita bahas kali ini Pak Haji, Ya. wafat di budaya cepat. Jadi kenapa Pak Jaang mengangkat tema ini, wafat di budaya cepat? Menurut telaah seksama para pegiat kajian cultural studies, di sini, di negeri ini, Betul. hari ini, kita ini sedang tenggelam di kolam budaya cepat Kolam budaya cepat. atau past culture. Ini merujuk kepada gaya hidup yang serba cepat, serba kilat, serba konsumtif, bahkan serba instan. Nah, past culture ini ditandai oleh prioritas hidup di mana klimaknya adalah mencari kesenangan sesenang-senangnya dan mencari kepuasan sepuas-puasnya. Wah, gawat juga ya kalau gitu Pak. Contoh, dalam pingin makan, tidak mau proses, pingin disajikan secara cepat. Ada fast food. Fast food. Oke. Nah, sekarang banyak Amang banget. pada saat ditransportasi, pingin jalan-jalan, nggak mau macet-macetan, nggak mau ngantri. Ada Jalan tol, Oh, ternyata jalan tol masalah, ya tetap tidak cepat. Ada kereta cepat, wush. wus. Yes. Dalam bidang apa namanya studi misalnya, ingin cepat lulus, dibuka program akselerasi. Betul. Dalam hal kekayaan, banyak orang yang ingin jadi sultan secepat-cepatnya. Sultan secepat-cepatnya. Karena itu banyak juga kan yang menghalalkan berbagai macam cara. Betul. Contoh, pertalit dioplok. Oke, dalam hal penampilan, banyak orang yang ingin langsing, dengan langsing secepat-cepatnya. Hidung yang mancung ke dalam, pingin mancung keluar secepat-cepatnya. Hingga ada operasi plastik misalnya. Benar Pak Haji. Dalam hiburan. Dulu mang kita nonton Tersanjung. Woi. Seminggu sekali. Sekarang episode pertama, minggu depan episode kedua. Sabar kita menunggu. Sabar, Sekarang karena ada Netflix. Bener nggak? Iya. Semalam suntuk terus. Speedrun Pak Haji. Nah, ternyata kehadiran budaya cepat ini secara psikologis memiliki dampak yang berbahaya. Iya. Satu, ada yang stres, Oh, banyak yang cemas, kemudian depresi, kehilangan motivasi. Bila terlambat kerja, stres. Bila terlambat nonton, stres. Bila terlambat ngikuti pertemuan, terlambat dalam banyak aspek, dia itu dihadapkan pada depresi yang luar biasa. Maka sekarang kita menemukan banyak orang yang wafat di budaya cepat. Oke Pak Haji. Gitu. Lantas apa ciri-cirinya fast culture ini Pak Haji yang tadi sangat bahaya? Oke, saya punya catatan. Pertama, Sobat Ngadem, fast culture atau budaya cepat itu ditandai oleh adanya hyper consumerism.
Jadi terlalu konsumtif aja. Mengkonsumsi segala sesuatu terlalu membabi bagong. Membabi buta. Terlalu membabi buta. Jadi fokus kesadaran manusia hari ini bukan lagi pada perbaikan intelektualitas. Fokus kehidupan hari ini bukan lagi tertuju pada perbaikan moralitas, bukan pada peningkatan kualitas ibadah ritual, tetapi pusat kesadaran kita hari ini tertuju pada 3 hal. 1, belanja. Betul. 2, belanja. 3, belanja. Semuanya belanja. Semuanya belanja. Konsumerisme. Karena itu belanja menjadi ukuran keberadaan diri. Tuh. Maka filsafat hidupnya aku belanja maka aku ada. Aku belanja maka aku bahagia. Jadi kebahagiaan manusia hari ini menggantungkan diri pada konsumsi yang namanya belanja. Nah, Mang, hari ini lebih bahaya. Belanjanya bukan prinsipnya untuk kebutuhan, kadang belanja juga untuk gaya. Untuk gaya dan memenuhi hawa nafsu. Oke, karena itu jadilah manusia yang hidup di budaya cepat hari ini menjadi manusia-manusia yang greedy, manusia yang tamak, bahkan manusia-manusia yang boros. Karena itu tidak sedikit hari ini orang berani ngutang untuk kepentingan konsumtif. Padahal sejatinya ngutang itu, kredit itu kan itu untuk usaha konsumtif. Betul. Tapi hari ini banyak orang yang berani ngutang untuk apa? Untuk gaya. Untuk apa? Untuk mengkonsumsi segala sesuatu secara membabi buta. Ada lah Pak Haji, Shopee Pay Ya, Later. dan lain-lain gitu ya. Maka di budaya cepat, hal yang menjadi penanda paling utama itu adanya hyperkonsumerisme. Hyperkonsumerisme. Mengkonsumsi segala sesuatu secara membabi buta. Dan itu sudah terasa. Dan itu begitu terasa. Kita resah hari ini. Pada saat kemarin sebelum unggahan, Mang Bren kan bertanya pada Nyonya, belum beli sop buntut, belum belut timun suri. Timun suri. Kacau ya Pak Haji pokoknya. Konsumerisme. Oke Pak Haji Ang. Nah, yang paling kontras Pak Haji, ciri dari fast culture ini ketergantungan kita kepada teknologi. Benar kan Pak Haji? Nah, ini seperti apa Pak Haji Ang? Oke, hal yang tidak terbantahkan bahwa hasrat ingin cepat itu selain kita membabi buta dalam mengkonsumsi, adanya ketergantungan yang berlebihan pula terhadap teknologi. Pada teknologi yang karena ada, hasrat ingin belanja cepat kan kita tergantung pada teknologi. Hasrat ingin membeli sesuatu secara cepat itu kita tergantung pada teknologi. Paling tidak Mang, ketergantungan pada teknologi itu ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya psikologi, ketergantungan pada teknologi yang sifatnya sosial, sampai ketergantungan yang sifatnya layanan. Pertama, ketergantungan pada teknologi yang sifatnya fisik. Setiap kita sekarang kan bergantung pada smartphone. Berapa lama Amang bisa bebas dari smartphone? Susah Pak Haji. 1 hari aja tanpa smartphone, kayaknya stres. Yang kedua, ketergantungan pada smartwatch. Wah, untung saya nggak pakai dan untung lupa bawa jam tangan. Ketiga, juga ada ketergantungan pada fitness tracer. Betul. Ketergantungan secara fisik pada teknologi, sebut saja komputer, baik untuk kerja maupun untuk main game. Betul. Ada ketergantungan terhadap teknologi secara fisik. Kemudian yang kedua juga ada ketergantungan pada teknologi yang sifatnya psikologis. Contoh Mang, stres kalau kita habis paket, emosional kalau nggak ada sinyal, FOMO gitu itu, benar nggak? Betul. Bahkan teknologi kadang dijadikan sebagai coping mechanism, mekanisme untuk melampiaskan stres. Betul, atau menghilangkan stres kita menggunakan teknologi. Kemudian ketiga, ada ketergantungan pada teknologi yang sifatnya sosial. Contoh, kita ketergantungan kepada aplikasi kencan. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ada Pak Haji. Ada beberapa ketergantungan orang pada grup online. Betul. Ketergantungan pada komunitas online. Bahkan kita sengaja menghindari interaksi langsung secara nyata. Kita berinteraksinya malah secara maya. Nih bagi kamu aktivis bagi aplikasi kencan. Kamu itu memang ahli dalam membuat profil diri yang menarik. Betul. Tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta sejati. Karena ahli di bidang itu. Kemudian
Karena kita di budaya cepat, kita memiliki ketergantungan pada teknologi yang sifatnya layanan. Ketergantungan pada layanan pengiriman barang, layanan nonton streaming, layanan belanja online, dan lain sebagainya. Nih, para pecandu belanja online itu adalah orang yang paling jenius dalam membuat argumentasi untuk membeli sesuatu yang tidak layak dibeli. Seru kajiannya, seri sajiannya. Seru kajiannya, seri sajiannya. Argumennya kuat tuh tadi ya. Padahal itu gak harus kita beli. Gak harus dibeli, tapi dia punya argumentasi. Tapi keras apa aja kalau kita ada kemauan, termasuk brand gitu ya. Kalau ada kemauan tapi itu gak harus dibeli, tapi emang karena nafsu begitu. Jadi logikanya jalan gitu. Jadi pada saat istri kamu belanja online itu, dompet di kantongmu itu menjerit, tolong jangan kau tekan tombol beli sekarang. Jangan gitu. tekan tombol check out sekarang. Jadi oke, kembali bahwa memang di budaya cepat ditandai dengan ketergantungan terhadap teknologi. Teknologi yang ada Pak Haji ya, dengan layanan-layanan tadi. Oke, Pak Jaang, nah apalagi Pak Haji, ciri dari fast culture ini yang saya yakin ini banyak banget nih selain tadi ketergantungan sama teknologi. Ciri dari budaya cepat yang membuat kita sekarang wafat lah atau mati suri itu mang adanya perubahan yang sangat cepat. Sok rasakan ku amang. Betul. Banyak sekali perubahan yang sangat cepat, tapi perubahan itu tidak stabil. Kata para pegiat kajian cultural studies, cepat perubahannya, tapi perubahan yang cepat itu disequilibrium. Tapi tidak seimbang. Tidak seimbang. Contoh, ada perubahan yang sangat cepat pada bidang sosial. Seperti perubahan nilai-nilai dan norma sosial. Karena filsafatnya siapa cepat dia dapat, maka tidak ada lagi penghargaan terhadap senioritas. Benar nggak? Kerasa. Nilai menghargai senior itu hilang. Betul. Mang Dado itu senior, Mas. Senior. Senang istri orang. Oh, jadi itu Pak Haji ya salah satunya. Hilang nilai-nilai. Maka yang tumbuh itu akhirnya mang apa? Individualisme. Kemudian kedua, ada perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi. Tapi tidak seimbang. Tidak stabil. Contoh perubahan pada sistem pembayaran digital. Ada Oppo, GoPay, Dana, gitu. Lalu perubahan pada perdagangan digital, e-commerce, ada Tokopedia, ada Shopee. Cepat sekali perubahannya, tapi ini tidak seimbang. Orang yang tidak punya modal kan menjadi resah. Gitu, harus punya aplikasi ini itu. Kemudian tidak merata.